Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya nih, kakak-kakak, teman-teman semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah baik Aul. Aul sendiri apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Gimana nih, Kak Faiza, Kak Hanan, Ayah, Bang Oji, Bang Dika, gimana kabarnya? Baik semua? Alhamdulillah, Aul baik. Alhamdulillah nih baik. Alhamdulillah Alhamdulillah baik. baik. Alhamdulillah baik. Oke, gimana nih, UAS-UASnya apa udah semua nih? Kalau dari awal sendiri sih, belum, masih ada satu lagi nih yang belum selesai UASnya. Gimana yang lain? Kalau dari Kalau aku bareng tadi ya. udahan. Aku udahan Aul UASnya, tapi ada beberapa juga yang belum. Nah, kalau dari Ayah gimana tuh Ayah? Kalau aku alhamdulillah udah semua nih minggu kemarin. Paling tinggal mungkin tugas-tugas yang belum selesai. Oke, gimana yang lainnya nih? Kak Faiza, Kak Hanan, Bang Dika, Bang Oji, udah selesai semua UASnya? Kalau dari gue masih ada 2 yang belum selesai UASnya. Wah, semangat Bang, yang belum selesai nih semuanya. Oke, jadi di sini pada malam kali ini kita mau melakukan anjang sana kepada Kominfo Benfis nih. Nah, di sini kita udah kehadiran narasumber kita, yaitu ada Kak Faiza dan Kak Hanan. Mungkin boleh saya hello dulu Kak, ke kita kelompok 12. Halo kelompok 12, gimana nih progres dari penugasannya? Wah, kalau misalkan progres penugasan baru ini ya, kita mau melakukan anjang sana gitu. Terus buat tugas keduanya nanti bakalan kita lakuin di hari Sabtu gitu, Kak. Mungkin ada pepatah bilang tak kenal maka tak aruf gitu kan. Jadi di sini kita boleh nih kenalan dulu, mungkin dari Kak Hanan, kenalan dari nama, dari prodi mana, angkatan berapa gitu. Terus uh, di BMFIS tuh sebagai apa gitu Kak? Oke, dari gue dulu kali ya. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Hanan Salsabila dari Prodi Pendidikan Geografi Angkatan 2019. Di sini di BMFIS gue jadi Wakil Kepala Departemen Kominfo bareng sama Faiza gitu. Coba next, boleh Faiza kali ini. Halo Kak Hanan. Lanjut nih ke Kak Faiza. Halo semua, kenalin nih, nama gue ini gue lu apa gimana nih? Wah, bebas nih Kak. Oh, oke, kita gue lu aja ya. Halo, kenalin nama gue Faiza Syafitri, gue dari Pendidikan Geografi Angkatan 2019. Dan tahun ini gue diamanahin buat jadi Kepala Departemen Kominfo BMPS UNJ. Salam kenal. Oke, salam kenal semuanya. Salam kenal Kakak. Oke, mungkin lanjut ke awal dulu kali ya. Salam kenal Kak. Kenalin, aku Aulia Maika Firza gitu, dari Pendidikan Agama Islam 2021. Mungkin bisa dilanjut ke Ayah. Oke, Aul. Halo semuanya, Kak Hanan, Kak Faiza. Kenalin aku Aya Warda Makfira dari Prodi PPKN 2021. Selanjutnya boleh dilanjut siapa aja? Oke, siapa nih yang mau kenalan lagi? Aku boleh kali ya. Oke. Boleh dong. Oke, halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama aku Diaroin Kotrunada, biasa dipanggil Nada. Aku dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2019. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Kanada. Oke, mungkin bisa dilanjut dengan Bang Dika. Oke, salam kenal semuanya. Gue Andika Tri Cahyo dari Prodi Pendidikan Sejarah 2020. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal. Dan yang terakhir nih, Bang Oji nih. Silakan Bang Oji.
Halo semuanya, salam kenal. Gue Fauzi Firmansyah dari Pendidikan Agama Islam Angkatan 2020. Salam kenal semua. Oke, salam kenal semuanya. Nah, eh berarti ini udah pada kenalan semua ya kan? Mungkin kalau misalkan kita lagi ketemu di kampus gitu bisa say hello, bisa sapa-sapa dulu gitu. Oke, mungkin kita next aja gitu ya ke acara inti acara yaitu di sini kita bakalan tanya-tanya nih tentang Kominfo Benfis kepada Kak Faiza sama Kak Hanan. Oke, mungkin bisa pertanyaan yang pertama bisa diajukan. Oke, aku izin bertanya ya untuk Faiza dan juga Hanan terkait Kominfo Benfis. Jadi kan yang kita udah tahu nih Kominfo nih di balik desain-desain kerennya sosial media Benfis nih ya. Nah, terus pertanyaan pertama ini, tugas pokok dari Kominfo itu apa aja sih? Oke, itu pertanyaan pertamanya. Mungkin bisa dijawab Kak Faiza atau Kak Hanan, silakan. Oke, Nan gue jawab ya. Nah, jadi kan tadi pertanyaan gini, tugas pokok dari Kominfo tuh apa sih? Nah, sesuai nama departemen kita nih, kan departemen kita namanya Komunikasi dan Informasi. Nah, berarti tugas utama kita adalah menyampaikan informasi-informasi baik dari luar ataupun dari dalam Benfis itu sendiri kepada masyarakat umum dan kepada masyarakat FIS pastinya. Nah, jadi tugas utama kita pasti itu, menyampaikan informasi sesuai nama kita. Mungkin Hanan yang mau tambahin? Ya, terkait tugas dan wewenang kita sendiri itu selain menjadi yang memberikan informasi keluar atau ke dalam gitu, kita juga menjadi ini aliansi untuk seluruh humas dan kominfo yang ada di Fakultas Ilmu Sosial gitu, baik dari Underbo atau BEM itu sendiri gitu. Terus juga menjadi media perhumasan nih, kayak yang tadi dibilang juga, selain menjadi yang membagikan informasi, kita juga tuh yang menjadi garda terdepan nih kalau misalkan kalian pengen ada mempromosikan acara kalian nih, kalian bisa menghubungi Kominfo gitu. Gitu sih. Benar banget, nah tadi disampaikan sama Hanan. Wah, Masya Allah banget ya tugasnya menjadi garda terdepan gitu. Oke, mungkin bisa dilanjut kali ya untuk pertanyaannya kedua. Oke, Al, izin mau nanya ya. Buat Kak Hanan sama Kak Faizah nih, apa aja sih manfaat sama keuntungan yang dirasain nih, benar-benar dirasain ketika menjadi anggota dari Departemen Kominfo ini? Thank you. Oke. Nah, ya udah buat pertanyaan kedua mungkin gantian kalian nanya. Lo dulu coba. Oke, dari gue dulu ya. Terkait manfaat dari menjadi anggota Kominfo nih. Untuk manfaatnya sendiri sih, terutama lo mendapatkan basic untuk mendesain gitu, baik dari mendesainnya secara baik atau pokoknya kayak yang sebelumnya lu udah mempunyai kemampuan untuk mendesain, tapi di sini itu lu diasah lagi gitu kemampuan lu. Terus juga kayak mendapatkan relasi yang banyak tentunya gitu kan, apalagi kita yang berhubungan dengan pihak luar ataupun dari masyarakat FIS itu sendiri gitu. Kalau gitu dari gue sih begitu sih. Coba mungkin aja. Nah, iya setuju banget tadi sama yang Hanan bilang. Jadi kan pastinya semua orang di sini udah punya ya basic-basic ngedesain gitu. Terutama kalau mereka emang masuk di Kominfo. Nah, tapi kalau udah masuk Kominfo ini bakal lebih digali lagi nih. Jadi kalian bakal lebih menguasai lagi terkait seputar desain. Selain itu juga kita juga belajar cara komunikasi sama orang luar. Karena kan yang tadi Hanan dia sebutin tuh, kita yang menjadi garda terdepan juga, yang tadi juga sama awal udah bilang. Karena kan kita berhubungan sama orang banyak, jadi kita mesti bisa nih cara komunikasinya yang baik dan benar. Jadi sangat bermanfaat sih kalau kita masuk Kominfo. Oke,
Oke. Nah, kan kalau misalkan kita berbicara membuat desain, terus komunikasi dengan orang lain. Nah, ini berhubungan banget nih dengan pertanyaan yang ketiga. Oke, mungkin bisa diajukan pertanyaan ketiganya. Oke, aku izin masuk ya, Kak. Ini pertanyaan untuk Kak Faiza dan Kak Hana. Kak, menurut Kakak, apakah ada hal yang sulit gitu yang pernah Kakak kerjakan selama Kakak menjadi anggota HPD BMFIS? Kira-kira kalau ada itu apa, Kak? Ini mau Ijah duluan atau gue nih yang jawab nih? Oke, gue dulu kayak sebelumnya buat Andika, kita bukan HPD ya, kita Kominfo. HPD itu ada di kepanitiaan. Oke, jadi hal yang paling sulit ya. Hal yang paling sulit sebenarnya apa ya? Ini tuh dalam hal ngedesainnya atau dalam hal apa nih sebelumnya lo nih? Atau bebas? Mungkin terkait tupoksinya ya, Kak, utamanya. Tupoksi yang Kakak kerjakan gitu. Kira-kira yang paling sulit itu apa? Oke, kalau dari gue ya. Kalau dari gue yang paling sulit tuh yang tadi kan kalian sebutin kan, kita sebagai aliansi di antara Kominfo Prodi di Fakultas Ilmu Sosial nih. Nah, bagi gue yang paling sulit itu menyatukan mereka semua gitu loh. Karena kan kita aja ada banyak banget nih prodi-prodinya, undergo-nya. Itu kan kalau ditotalin itu bisa 11 lebih kan. Dan itu berat banget nih buat nyatuin mereka semua, buat ngumpulin mereka semua, dan bikin mereka itu ngedengerin dari Kominfo itu berat banget kalau gue. Jadi kayak menurut gue yang paling berat sih itu sih, menyatukan aliansi Kominfo itu. Gimana kok Hanan? Oke, kalau dari gue sendiri, terutama sih kendala yang bukan bisa dibilang kendala, tapi kayak masa terberat yang dialamin pas di Kominfo itu jujur pertama pas awal-awal periode, karena kan kayak kita berdua nih yang merembukan, kita harus punya ide awal untuk berjalannya Kominfo ke depannya gimana gitu. Terus juga terkait desain pas awal periode gitu. Yang paling berat sih, bukan paling sih, tapi bisa dikategorikan menjadi berat gitu. Terus juga yang tadi dibilang sama Ija tentang menyatukan Kominfo Sevis, itu tuh menurut gue itu juga sulit gitu. Menurut gue sih gitu. Oke, berarti yang bisa dikatakan tersulit itu menyatukan Kominfo dari BEM Prodi ya, Kak. Nah, terus kalau misalkan mungkin udah beberapa bulan kali ya menjabat gitu. Ada nggak sih Kak kayak kendala yang biasanya dihadapi oleh Departemen Kominfo? Kayak Hanan dulu kali sekarang yang jawab. Oke. Penan. Kendala yang dialami selama beberapa bulan ini ya, menurut gue sih pas kayak kalau misalnya jujur nih ya, kalau pas kita keluar terus posisinya kayak kan tahu sendiri ya Kominfo ngedesain terus ngedesain itu mostly filenya ada di laptop gitu. Terus kalau kita keluar nih terus nggak bawa laptop, terus kayak ada sesuatu yang urgent banget, terus kayak nggak bawa laptop nih, susah untuk kendala terberatnya itu di situ. Terus juga kayak untuk mencari waktu yang pas gitu. Terus juga terkait disiplin dalam tepat waktu untuk kayak apa ya namanya, untuk ngepost dan lain-lain gitu sih dari gua. Oke, kalau dari Kak Faiza sendiri gimana nih? Oke, kalau dari gue apa ya kendalanya ya? Kendalanya mirip-mirip sih mungkin sama yang Hanang udah sebutin tadi tuh, kayak konsistensinya itu susah banget. Kayak kita kan belum ketemu rimanya ya awal-awal, dan itu tuh buat nyatuin dari teman-teman prodi-prodi lain kan. Di Kominfo kan gak cuman geografi doang kan, gak cuman prodi aku doang, tapi ada juga dari prodi-prodi lain, dan itu menyatukan otak kita ke dalam satu Kominfo itu juga awal-awalnya tuh lumayan susah tuh, karena kan emang kulturnya aja tuh beda-beda kan tiap prodinya. Terus juga mungkin kendalanya tuh kayak
lupa ya, kan namanya manusia, wajar kita lupa gitu, kadang kayak lupa ngepost atau enggak lupa ternyata desainnya tuh hari ini terus belum didesain, jadi mesti ngedesain tuh buru-buru, terus atau mungkin lupa ngabarin informasi ke orang lain. Kayak kendalanya sih paling kayak gitu sih ya, lupa-lupa gitu. Tapi kayak kalau di Kominfo tuh kita ada jadwal-jadwalnya, jadi kayak kita udah membuat pencegahan nih biar kayak lupa-lupa itu tuh nggak selalu terjadi, biar bisa diminimalisir nih lupa-lupa itu. Jadi udah ada jadwal-jadwalnya, dan ya jadi nggak terlalu, kadang-kadang nggak lupa-lupa lagi gitu sih, udah terminimalisir banget. Oke, wah emang tuh Kak kalau misalkan lupa tuh kayak nggak ada obatnya ya kan Kak. Aku juga kalau misalkan lagi di Kominfo FKA nih, aku kadang suka lupa ngepost, terus lupa ngedesain. Jadi ya emang itu Kak harus buru-buru. Jadi dalam sehari tuh kadang harus bikin 2 sampai 3 desain kayak gitu karena bakalan di-plus buat besoknya kayak gitu Kak. Emang lupa itu emang nggak ada obatnya Kak. Nah, terus kalau misalkan kan tadi kendalanya nih, pasti ada dong caranya. Nah, ini berlanjut dengan pertanyaan yang kelima. Silakan Bang Oji. Oke, di sini tadi kan kita Aul udah nanya ini tentang kendala apa aja nih di Kominfo. Nah, buat kakak-kakak dari Departemen Kominfo nih, ada nggak sih nih cara buat mengatasi kendala-kendala tersebut nih biar nggak ulang-ulang lagi? Mungkin tadi udah disebutin dikit sih, cuman boleh lagi nih kayak diperjelas lagi nih Kak. Oke, thank you Fauzi. Gue dulu Nan. Jadi kendala-kendalanya yang tadi kan yang pertama gue bilang kan menyatukan semua ini ya, semua pikiran menjadi satu Departemen Kominfo. Nah mungkin kayak apa bahasanya tadi, cara mengatasinya tuh kayak kita sering rapat, kita sering ngobrol, terus kayak kita tuh kayak nanya-nanya nih dia tuh lagi gimana sih di prodinya, terus dia kulturnya gimana sih di prodinya. Jadi kayak gue sama Aman tuh tahu nih, oh mereka orangnya kayak gini, terus yang si B orangnya kayak gini. Jadi kayak kita udah tahu nih sifat-sifatnya mereka masing-masing, jadi ketika disatuin itu akan lebih mudah nih. Kayak kita tahu nih cara buat ngedeketin dia itu kayak cara gini, cara ngedeketin orang yang selanjutnya pakai cara yang lain. Jadi kayak ketika untuk menyatukannya itu bakal lebih mudah dan lebih cepat gitu nyatunya. Karena gue ngerasanya kayak di Kominfo Benfis itu lebih cepat guyupnya sih daripada dulu gue di Kominfo di Prodi. Karena kan kalau Prodi kayak masih maba banget kan, kayak gitu tuh. Terus kalau yang lupa-lupa mungkin Hanan kali ya. Gimana Nan? Lanjut aja Nan. Oke, terkait yang kendala dalam hal lupa-lupa ya. Sebenarnya kan di Kominfo sendiri ini tuh ada dari penanggung jawab masing-masing divisi gitu kan. Jadinya si penanggung jawabnya ini kan cukup membantu gitu untuk kita ngehandle kendala-kendala gini, kayak misalnya dia ngingetin untuk desain hari apa gitu, terus ngepost segini gitu, terus juga kayak pokoknya yang si penanggung jawab ini yang kayak ngebantu kita banget gitu. Terus juga kalau untuk kendala-kendala lain sebenarnya kita emang harus dilakukan secara berkala gitu ya, kayak nggak bisa lihat satu doang. Misalnya kalau desain ada yang salah nih, nggak bisa lihat sekali doang gitu. Nanti juga sebelum di post gitu kita harus lihat lagi nih desainnya udah bener atau belum. Terus pokoknya selalu di cross check gitu sih dari gua. Oke, wah manfaat ya. Mungkin bisa langsung lanjut kali ya ke pertanyaan selanjutnya gitu. Oke, izin melanjutkan. Jadi seperti yang kita dengar dari tadi nih, Kominfo ini kan berhubungan dengan edit-mengedit nih ya. Pertanyaannya adalah, apakah ada pelatihan khusus untuk Departemen Kominfo ini dalam melatih skillnya kalian masing-masing di bidang kalian dalam mengedit? Dan kalau misalkan ada tuh kayak gimana sih? Apakah setiap rapat kalian berlatih sama-sama atau ada pelatihan dari UNJ atau gimana gitu? Terima kasih.
Oke, gue dulu ya. Siapa dulu nih yang mau jawab nih? Lu aja dulu. Siapa? Lu aja dulu nggak apa-apa. Oke. Jadi sebelumnya di kita tuh ada divisinya sendiri. Kalau untuk desain-desainnya itu adalah namanya divisi desain. Nah, sebenarnya teman-teman yang ada di divisi desain ini emang udah apa ya, dalam tanda kutip udah orang-orang terpilih nih. Jadi mereka emang punya basic untuk ngedesain, mau dia pakai aplikasi apapun itu mereka emang udah punya basicnya sendiri nih buat ngedesain. Paling di Kominfo itu kayak kita menyamakan apa ya, menyamakan iramanya kali ya bahasanya. Kayak gimana nih ngedesain di Kominfo itu harus kayak gimana, terus kayak harus ada ciri khasnya apa, identitas yang menunjukkan itu Kominfo tuh apa. Paling tuh kita latihan-latihannya kayak gitu. Sama mungkin ada beberapa kayak yang belum menguasai Adobe Photoshop, jadi FYI aja, kalau misalnya di Kominfo itu kita pakainya Adobe Photoshop. Nah, ada beberapa yang belum menguasai Adobe Photoshop nih. Nah, kita juga ada pelatihannya gitu tuh, melatih gimana biar teman-teman ini bisa nih menggunakan Adobe Photoshop di awal-awal kemarin. Dan alhamdulillahnya nih, walaupun mereka pas itu masih benar-benar nol nih di Adobe Photoshop-nya, karena mereka udah punya basic, udah punya sense of desainnya gitu, jadi kayak mereka nggak terlalu susah nih yang gue lihat. Jadi kayak lancar-lancar aja nih, walaupun emang sekali dua kali tuh mereka suka masih bingung atau gimana, tapi udah lumayan lancar sih mereka menggunakannya. Oke, berarti emang dari setiap anggota Kominfo tuh udah punya skillnya masing-masing ya, Kak. Tinggal disesuaiin aja nih buat sama rata gitu. Oke, selanjutnya tuh kan di Kominfo ini pastinya Kakak nggak kerja berdua doang ya, Kak. Nah, ini nyambung nih, Kak, ke pertanyaan yang ke berapa nih? Ke-7. Oke, silakan diajukan, Ayah. Oke, makasih Aul. Nah, jadi untuk periode ini nih, ada berapa sih Kak total staff di Kominfo sekaligus sama Kadep sama Wakadepnya gitu. Nah, terus gimana sih caranya kakak Kak Hana sama Kak Faiza ini bagi tugas gitu. Kasih. Oke, pengen ini gue yang jawab ya. Jadi di Kominfo ini total staffnya itu ada 11 ya, termasuk gue sama Ija itu jadi ada 13. Nah, untuk pembagian tugasnya kan seperti yang gue bilang tadi tuh Kominfo ada divisi-divisinya. Jadi di Kominfo itu ada 3 divisi, divisi desain, terus divisi humas, sama divisi jurnalistik. Nah, dari pembagian divisinya ini kita membagi-bagi tugasnya tuh beda-beda. Tentunya divisi desain kan yang emang ranahnya dia untuk mendesain-desain baik di feeds atau di Instastory gitu. Terus juga yang di humas ini nih kayak yang mereka yang buat caption, terus yang jadi apa ya, kayak narah hubung dari untuk media partner, terus mereka yang jadi penanggung jawab juga kan kalau misalnya kalian kalau ingin mendesain sesuatu pasti ngehubunginnya ke si humasnya ini dulu. Terus juga di jurnalistik ini sendiri kalian dia tuh yang fungsinya untuk kayak buat artikel-artikel gitu, pokoknya yang emang ranahnya untuk dalam ke hal penulisan. Terus juga nggak bersatu patut ke penulisan aja gitu, dia juga foto-foto gitu juga. Kalau misalnya kayak ada suatu proker nih dia mereka membutuhkan kayak foto-foto gitu, terus nanti dari Kominfo ada gitu yang mengirimkan anak jurnalistik untuk menjadi yang memfoto-fotokan acaranya itu. Terus juga di jurnalistik sendiri ini tuh dia tuh berfokus kepada untuk isi dari Viz Magazine. Kalau kalian lihat, kebetulan juga udah keluar nih Viz Magazine, bisa dibaca, ada di linknya ada di bio Instagram BMViz gitu, kalian lihat aja. Nah, isi dari artikelnya itu sendiri si divisi jurnalistik ini yang nyusun gitu. Kalau gitu dari gue sih gitu.
Oke, mungkin Kak Iza mau menambahkan? Oke. Oh, berarti Kominfo itu nggak cuma Oke. sekedar Gak ada sih dari gue, Kak. cukup. Cukup. Tadi udah Hana jelasin. Oke. Berarti di Kominfo ini nggak cuma sekedar kayak ngedit, terus ngepost di akun Instagram, tapi berhubungan dengan artikel juga ya, Kak. Wah, keren banget nih Kominfo BEMFIS. Oke, mungkin selanjutnya bisa diajukan pertanyaannya. Izin masuk kan nih. Mungkin pertanyaannya terkait lebih ke teknis sih ya, Kak. Kan kalau Kominfopis pasti balik lagi ya, nggak jauh-jauh dengan yang namanya edit mengedit. Nah nih Kak, saya izin bertanya, biasanya apa sih yang digunakan, aplikasi yang digunakan sama teman-teman Kominfo BEMFIS dalam mengedit gitu? Oke, jadi aplikasi apa yang digunakan Kominfo BEMFIS? Mayoritas kita menggunakan Adobe Photoshop ya. Kita pakai itu, dan kayak kalau misalnya desain-desain Instastory kayak yang simple dan emang urgent itu kadang-kadang kita pakai Canva. Cuman emang keseringan sih kita pakainya Photoshop sih ya. Gitu. Oke, berarti rata-rata emang pakai Adobe Photoshop ya, Kak. Ya, mungkin kita bisa next aja kali ya ke pertanyaan selanjutnya. Ada gak sih Kak kayak skill atau kemampuan khusus gitu yang memang harus dimiliki saat ingin menjadi anggota Departemen Kominfo selain mungkin mengedit gitu? Oke, ini gue aja yang jawab. Jadi kalau basic dari anggota Kominfo sendiri itu kan sebenarnya nggak berpatut tuh harus memiliki basic skill dalam mengedit gitu. Terus juga kayak sebenarnya yang penting kalian tuh mempunyai kemampuan untuk terus belajar, juga kayak di untuk masuk ke Kominfo ini tuh emang dilihat sih dari niatnya gitu. Kalau niat kalian emang pengen belajar dan pengen terus untuk maju gitu, jadinya di Kominfo sendiri ini juga emang wadah yang tepat gitu. Nggak berpatut lu harus memiliki skill apa dulu gitu, terus mempunyai ini mempunyai itu, nggak gitu juga. Terus juga kalau dari segi skill mengedit sebenarnya kan itu kan uh, itu hal yang bisa diasah ya, terutama kalau emang pengen mempunyai kemampuan untuk mempunyai skill itu bisa gitu. Jadinya seperti yang kayak tadi Jeh bilang, emang kita tuh di sini kan nggak berfokus kepada edit mengedit aja gitu kan, ada dari bidang lain kayak misalnya lu jago dalam menulis, bisa banget masuk ke Kominfo juga gitu sih dari gua. Oke, berarti nggak ada persyaratan khusus ya Kak buat masuk ke Kominfo BEMFIS ini? Nggak ada kok, semuanya di welcome. Yang penting niat dan nggak ghosting ya. Oh iya, betul tuh Kak. Tanggung jawab itu emang harus dipegang gitu dari awal sampai akhir. Oke, mungkin kita bisa lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Oke, lanjutnya pertanyaan ke berikutnya nih. Kan tadi yang seperti udah dijelasin ya sama kakak-kakak Kominfo. Kalau Kominfo BEMFIS itu kan berkaitan banget nih sama sosial media. Kayak ada tuh yang baru kemarin di post, ada Viz Magazine, ada juga upload-upload hari-hari besar dan acara-acara di Viz. Nah, berhubungan nih dengan sosial media, ada nggak sih Kak target dari audiens sendiri atau viewer yang harus diraih atau dicapai nih dari Kominfo BEMFIS sendiri? Gimana tuh Kak? Target viewer ya? Apa ya targetnya? Targetnya pasti yang jelas mahasiswa FIS ya.
Karena kan yang tadi kita menyampaikan informasi, yang paling utamanya itu untuk mahasiswa FIS, atau mungkin ada dari prodi-prodi fakultas-fakultas lain mungkin yang juga penasaran sama fakultas ilmu sosial itu kegiatannya lagi apa-apa. Itu juga cuman target utama kita ya, benar tadi mahasiswa FIS sih paling. Mungkin Hanan mau nambahin. Ya, terkait dari target untuk viewersnya itu sendiri kan sebenarnya membahas tadi kan disenggol juga nih tentang yang Fismek. Sebenarnya ada satu target yang emang pengen diraih gitu kok. Di si Fismek ini kan apa namanya dipublish ke platform lain gitu selain dari Instagram. Nah, yang kita pengen raih itu di viewers di si platform yang kita ngepost Viz Magazine, FYI namanya itu isu. Nah, itu di situ kita tuh ingin menargetkan untuk di situ itu kita dapat viewersnya yang banyak, terus juga kayak audiensnya tentunya lebih naik gitu kan. Dari gue gitu aja sih. Iya, benar banget. Jadi kita nggak berfokus di Instagram juga nih. Kita juga pengen ngembangin platform-platform lainnya nih yang BMFIS itu punya. Jadi nggak rame cuma di Instagram aja, tapi di platform lagi lain juga bisa rame. Oke. Tapi Kak, sejauh ini ada gak sih Kak pencapaian yang udah berhasil gitu? Berhasilnya gimana nih maksudnya? Kategori Um, berhasil tuh kayak gimana? yang mungkin masih berhubung sama pertanyaan tadi ya, yang viewersnya tuh harus berapa kayak gitu. Mungkin kategori berhasil tiap orang beda ya. Nah, coba kita satu-satu ya. Kalau menurut gue, yang paling pecah dari konten Kominfo tuh konten perkenalan tiap departemen. Yang kayak eh yang waktu banget belum ada siapa-siapa di situ. Bukan maksudnya siapa-siapa ya. Maksudnya belum ada anggotanya dan benar-benar baru BPH-nya aja. Benar-benar di awal waktu kita mau oprek itu kan ada bikin sebuah reels ya. Dan gue nggak expect bisa sampai segini viewersnya. Jadi di reels itu kita sampai 11.000 viewersnya. Dan itu lumayan banyak banget. Nggak banyak banget. Dan itu kalau menurut gue sih paling pecah di Kominfo sampai saat ini. Sama mungkin yang kedua, pas demo itu viewersnya tuh hampir 1.000 viewers di Instastory, dan itu kayak wow banget gitu loh. Dulu di Gue prodi banget sih. gue itu kayak nggak bisa tuh nyampe hampir 1.000, tapi pas kemarin demo tuh gila, viewersnya keren banget. Iya, Mungkin sama Kahanan apa? yang bisa dibilang sih konten lebaran sih yang bisa dibilang itu tuh dalam waktu beberapa jam aja tuh viewersnya naiknya lumayan lumayan cepet sih menurut gue, yang konten lebaran yang apa yang itu tuh yang apa ya, itu kontennya yang pokoknya yang kita sesudah hari lebaran gitu pokoknya. Itu tuh sih menurut gue yang gue lihat kan emang itu tuh viewersnya naik terus gitu. Gue liatin itu sih dari gue. Wah, Masya Allah banget ya. Ternyata tuh viewersnya banyak gitu ya. Mungkin uh, ditonton sama di luar warga FIS gitu. Oke, mungkin kita lanjut aja kali ya ke pertanyaan terakhir nih, Kak. Oke, silakan diajukan, Aya. Oke, oke, buat sekarang nih Kak, periode ini, aplikasi apa aja sih yang dipakai buat menyampaikan informasi gitu? Setelah tadi kita udah dengar Prisma, terus habis itu dari Instagram, nah, terus ada lagi nggak sih aplikasi-aplikasi atau media lain yang dipakai buat buat konten dari Kominfo ini sendiri? Oke.
Jadi aplikasi apa aja yang dipakai ya? Jadi kita ada beberapa platform nih. Yang pertama itu kita yang pasti Instagram. Terus yang kedua itu kita ada email yang pasti juga. Terus yang ketiga ada YouTube. Terus yang keempat kita ada isu yang kayak buat Fismek itu di isu. Yang kelima kita ada akun TikTok. Terus ada apa lagi nih? Ada Twitternya juga, cuman kalau di Twitter sekarang emang masih kurang aktif ya di Twitter, sama ada satu lagi sebenarnya Line. Cuman Line itu sekarang udah sepi banget nih yang iniin, karena kan orang-orang sekarang jarang pakai Line ya. Sekarang palingnya itu WhatsApp semua. Jadi paling platformnya itu aja sih. Wah, TikTok tadi ternyata kan aku udah nyebut kan. iya Kak udah. Ternyata Bempis Oke. tuh bermain TikTok juga ya. Iya dong. Boleh nih Kak, apa tuh nama TikToknya? Karena kan emang Buat Instagram TikTok apa? Karena emang TikTok itu Oh, banyak banget penggunanya ya kan Kak. Jadi emang harus dimanfaatkan sih aplikasi TikTok itu. iya bener banget. Jadi buat nama TikToknya itu sama kayak nama Twitter sama Instagram kita itu ada Bemfis UNJ. Jadi jangan lupa di follow ya. Di follow, jangan lupa di subscribe juga YouTube ya. Siap. Nanti bakal di follow gitu. Oke, Oke. mungkin pertanyaan kita udah habis gitu. Ada yang masih kayak kepo kan nih sama Kominfo Bemfis? Atau ada yang mau tanya-tanya lagi gitu? Kalau dari aku cukup Aul, semuanya sudah terjawab dengan sangat jelas. Hore. Oke, gimana yang lain? Cukup? Cukup awal informasinya udah membantu banget. Terus ternyata banyak banget yang kita baru tahu juga nih dari Kominfo Bemfis. Keren banget sih Kak Hanan, Kak Faiza. Iya kan, apalagi yang tentang artikel itu, aku tuh benar-benar baru tahu. Aku kira tuh kayak Kominfo ya udah cuma di sosial medianya kayak Instagram doang, YouTube, udah ternyata artikel juga keren banget sih. Oke, mungkin segini dulu kali ya Anjang Sana kita pada malam ini. Makasih banyak nih buat Kak Faiza, Kak Hanan yang udah mau join, yang udah mau bantuin kita dalam penugasan kelompok PKMF 2022. Semoga kebaikan Kak Faiza dan Kak Hanan tuh dibalas gitu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, mungkin cukup ya dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.